Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nani Wulandari akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan tugas saya, yaitu yang berjudul Manajemen Regional Sumber Daya Pesisir. Apa itu manajemen regional? Manajemen regional sendiri merupakan wilayah geografis yang memiliki kesamaan masalah kebijakan publik, administrasi, pengelolaan sumber daya, pengendalian polusi, dan juga ekonomi pembangunan atau masalah-masalah sosial yang berada di lingkungan pesisir. Selain itu, manajemen regional juga tidak memiliki badan pemerintahan. Pada manajemen sumber daya pesisir, untuk pembahasan tugas yang sudah saya buat, yaitu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan perlindungan daerah aliran sungai atau DAS, dan juga ada melakukan rencana area khusus, dan juga membuat program-program yang akan mendukung sumber daya pesisir. Nah, di sini pendekatan daerah aliran sungai sendiri merupakan suatu upaya pengelolaan sumber daya pesisir di pemerintahan daerah yang biasa dengan menggunakan pendekatan DAS. Hal ini dinyatakan bahwa dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan sumber daya air di daerah pesisir, di mana dengan adanya DAS ini mampu melindungi kualitas air yang disebabkan karena adanya perubahan ekosistem, sehingga mampu menstabilkan dan mampu mencegah penurunan kualitas air. Pada prinsip perlindungan DAS sendiri juga ada 3. Sesuai, yaitu yang pertama adalah daerah yang tingkat polusinya tinggi. Nah, di mana daerah polusinya tinggi ini merupakan daerah yang harus diutamakan dan juga dilindungi. Nah, seperti karena biasanya daerah ini yang mungkin menimbulkan banyak polusi, dan juga daerah ini merupakan kondisi lingkungan yang harus terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti daerah sekitar sungai yang berada di lingkup perumahan, permukiman, juga ada lingkup industri. Nah, yang kedua ada daerah keterlibatan pada pemangku kepentingan. Seperti daerah pemangku kepentingan ini dimaksud yaitu daerah yang berada di lingkup dinas. Yaitu kan di sana banyak pergerakan aktivitas manusia, dan kemungkinan besar di daerah situ menimbulkan berbagai permasalahan untuk daerah aliran sungai. Nah, sehingga itu daerah ini juga diutamakan. Nah, yang selanjutnya ada daerah dekat dengan aktivitas perekonomian atau pendidikan. Nah, di sini yaitu berupa daerah yang dekat dengan aktivitas perekonomian dan juga pendidikan, seperti daerah pasar atau juga daerah sekolahan. Nah, di situ kemungkinan besar dapat menyebabkan banyaknya permasalahan, seperti limbah-limbah yang terjadi karena aktivitas dari masyarakat sendiri. Yang selanjutnya ada bahasannya selanjutnya adalah rencana pengelolaan area khusus, di mana di daerah ini harus dikhususkan untuk direncanakan agar tidak menyebabkan permasalahan pada lingkungan. Nah, sebuah rencana ini dilakukan secara komprehensif untuk melindungi sumber daya alam, dan juga daerah ini pengelolaannya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir. Selanjutnya yaitu pada rencana pengelolaan khusus. Nah, di daerah ini ada 2 prinsip, yaitu prinsip dasar. Yang pertama, mengatasi masalah lingkungan yang baik diselesaikan melalui berbagai pendekatan yurisdik atau terintegrasi dengan baik. Dan yang kedua ada prinsip dasar yang menetapkan kerangka kerja untuk manajemen agar seimbang dengan area ekosistem yang berada di lingkup daerah pesisir. Hal ini untuk melindungi sumber daya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pembahasan ini juga ada beberapa program-program yang akan saya bahas. Yang pertama adalah program yang berada di Teluk Cesa Peaks.
di mana pada Teluk ini menggunakan yaitu pendekatan DAS atau daerah aliran sungai. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu melindungi dan memulihkan sumber daya hayati, habitat vital, dan juga kualitas air di sana juga akan meningkat. Diharapkan seperti itu. Nah, juga pada daerah ini memiliki komprehensif yang sangat tinggi sehingga mampu memberikan keseimbangan bagi daerah Teluk, mampu menjaga ekosistem pesisir dan juga seperti memberikan nutrisi pada habitat yang berada di daerah Teluk tersebut. Dengan adanya pendekatan DAS ini, diharapkan mampu menyeimbangkan ekosistem yang berada di daerah Teluk Cesa sendiri itu. Nah, selanjutnya pada program Teluk ini ada 4 yang diutamakan, yaitu yang pertama untuk mencegah polusi air, dan yang kedua mengurangi beban sumber air, dan yang ketiga menjaga ekosistem Teluk, dan yang keempat mengurangi bahan kimia. Nah, mengurangi bahan kimia sendiri seperti limbah-limbah yang berada di sekitar daerah Teluk. Dengan adanya sistem DAS ini mampu mengurangi bahan-bahan kimia yang akan masuk di daerah Teluk sehingga meminimalisir adanya kerusakan lingkungan di daerah Teluk. Yang selanjutnya ada program Great Lakes, di mana program ini bertujuan khusus untuk menjaga regulasi air, ketinggian air tetap stabil, dan juga diharapkan mampu mengurangi racun dari sumber limpahan air, hujan, dan juga air dari limpahan pertanian. Nah, pada program Great Lakes sendiri ada 3 yang harus diutamakan, yaitu manajemen regulasi ketinggian air, difokuskan sumber-sumber titik pencemaran, dan yang ketiga adalah dengan adanya pendekatan ekosistem yang baik. Nah, yang paling utama itu ada yang difokuskan dengan sumber-sumber titik pencemaran, di mana sumber-sumber ini merupakan daerah yang rawan tercemar adanya polusi yang ada di situ, sehingga seperti penampungan air hujan dan tercampur dengan air bersih sehingga itu airnya akan tercemar. Hal ini perlunya penanganan khusus pada sumber-sumber titik di pencemaran. Yang selanjutnya yaitu ada program Estuari Nasional, di mana program ini telah didirikan pada tahun 1987 dengan amandemen air bersih dengan pengelolaan yang sangat baik. Pada program ini bertujuan untuk mengelola air, di mana daerah polusinya tinggi ini merupakan daerah yang harus diutamakan dan juga dilindungi. Nah, seperti karena biasanya daerah ini yang mungkin menimbulkan banyak polusi, dan juga daerah ini merupakan kondisi lingkungan yang harus terdapat berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Seperti daerah sekitar sungai yang berada di lingkup perumahan, pemukiman, juga ada lingkup industri. Nah, yang kedua ada daerah keterlibatan pada pemangku kepentingan. Seperti daerah pemangku kepentingan ini dimaksud yaitu daerah yang berada di lingkup dinas. Yaitu kan di sana banyak pergerakan aktivitas manusia, dan kemungkinan besar di daerah situ menimbulkan berbagai permasalahan untuk daerah aliran sungai. Nah, sehingga itu daerah ini juga diutamakan. Nah, yang selanjutnya ada daerah dekat dengan aktivitas perekonomian atau pendidikan. Nah, di sini yaitu berupa daerah yang dekat dengan aktivitas perekonomian dan juga pendidikan, seperti daerah pasar atau juga daerah sekolahan. Nah, di situ kemungkinan besar dapat menyebabkan banyaknya permasalahan seperti limbah-limbah yang terjadi karena aktivitas dari masyarakat sendiri. Yang selanjutnya ada bahasannya selanjutnya adalah rencana pengelolaan area khusus, di mana di daerah ini harus dikhususkan untuk direncanakan agar tidak menyebabkan permasalahan pada lingkungan. Nah, sebuah rencana ini dilakukan secara komprehensif untuk melindungi sumber daya alam, dan juga daerah ini pengelolaannya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah pesisir.
Selanjutnya yaitu pada rencana pengelolaan khusus. Nah, di daerah ini ada dua prinsip, yaitu prinsip dasar. Yang pertama, mengatasi masalah lingkungan yang baik diselesaikan melalui berbagai pendekatan yuridis, yurisdik, atau terintegrasi dengan baik. Dan yang kedua, ada prinsip dasar yang menetapkan kerangka kerja untuk manajemen agar seimbang dengan area ekosistem yang berada di lingkup daerah pesisir. Hal ini untuk melindungi sumber daya agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu pada pembahasan ini juga ada beberapa program-program yang akan saya bahas. Yang pertama adalah program yang berada di Teluk Cesa Peaks, di mana pada teluk ini menggunakan yaitu pendekatan DAS atau daerah aliran sungai. Dengan adanya pendekatan ini diharapkan mampu melindungi dan memulihkan sumber daya hayati, habitat vital, dan juga kualitas air di sana juga akan meningkat. Diharapkan seperti itu. Nah, juga pada daerah ini memiliki komprehensif yang sangat tinggi sehingga mampu memberikan keseimbangan bagi daerah teluk, mampu menjaga ekosistem pesisir dan juga seperti memberikan nutrisi pada habitat yang berada di daerah teluk tersebut. Dengan adanya pendekatan DAS ini, diharapkan mampu menyeimbangkan ekosistem yang berada di daerah Teluk Cesa sendiri itu. Nah, selanjutnya pada program Teluk ini ada 4 yang diutamakan, yaitu yang pertama untuk mencegah polusi air, dan yang kedua mengurangi beban sumber air, dan yang ketiga menjaga ekosistem teluk, dan yang keempat mengurangi bahan kimia. Nah, mengurangi bahan kimia sendiri seperti limbah-limbah yang berada di sekitar daerah teluk. Dengan adanya sistem DAS ini mampu mengurangi bahan-bahan kimia yang akan masuk di daerah teluk sehingga meminimalisir adanya kerusakan lingkungan di daerah teluk. Yang selanjutnya ada program Great Lakes, di mana program ini bertujuan khusus untuk menjaga regulasi air, ketinggian air tetap stabil, dan juga diharapkan mampu mengurangi racun dari sumber limpahan air, hujan, dan juga air dari limpahan pertanian. Nah, pada program Great Lakes sendiri ada 3 yang harus diutamakan, yaitu manajemen regulasi ketinggian air, difokuskan sumber-sumber titik pencemaran, dan yang ketiga adalah dengan adanya pendekatan ekosistem yang baik. Nah, yang paling utama itu ada yang difokuskan dengan sumber-sumber titik pencemaran, di mana sumber-sumber ini merupakan daerah yang rawan tercemar adanya polusi yang ada di situ, sehingga seperti penampungan air hujan dan tercampur dengan air bersih sehingga itu airnya akan tercemar. Hal ini perlunya penanganan khusus pada sumber-sumber titik di pencemaran. Yang selanjutnya yaitu ada program Estuari Nasional, di mana program ini telah didirikan pada tahun 1987 dengan amandemen air bersih dengan pengelolaan yang sangat baik. Pada program ini bertujuan hujan agar pengalirannya dan juga mengurangi sedimentasi dan membebankan polutan sehingga mampu mengurangi retorasi dasar sungai dan juga konstruksi yang mampu mengalihkan air hujan yang terjebak. Program ini merupakan program restorasi nasional. Nah, diharapkan dengan ini mampu mengurangi dampak dari lingkungan yang ada di sekitar. Pada penjelasan
dan juga mengurangi sedimentasi dan membebankan polutan sehingga mampu mengurangi retorasi dasar sungai dan juga konstruksi yang mampu mengalihkan air hujan yang terjebak. Program ini merupakan program eksplorasi nasional. Nah, diharapkan dengan ini mampu mengurangi dampak dari lingkungan yang ada di sekitar. Pada penjelasan ini berikut merupakan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, di mana pada bab ini memperkenalkan tentang pengelolaan sumber daya pesisir dengan pendekatan pelindungan daerah air sungai. Nah, di mana ini manfaat perlindungan DAS sendiri merupakan untuk membina kelestarian, keserasian ekosistem, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Selain itu, juga untuk mewujudkan pengembangan perekonomian kerakyatan. Nah, di mana dengan adanya sistem DAS ini diharapkan juga mampu berdampak terhadap masyarakat agar perekonomian di sekitar daerah aliran sungai mampu meningkat dan dapat mengurangi daerah yang kumuh. Nah, berikut merupakan presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.